Kami ingin mempresentasikan materi tentang konseling behavioral. Konseling behavioral. Menurut American School Counselor Association atau ASCA, konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya dalam mengatasi masalah-masalahnya. Sedangkan behavioral atau behaviorisme adalah satu pandangan teoris yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Konseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. B. Pandangan tentang manusia. Teori ini menganggap manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit peran aktifnya dalam memilih martabatnya. Manusia memulai hidupnya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penggulatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Konseling behavioral ini berpandangan bahwa manusia itu lahir dalam membawa bawaan netral. Artinya manusia itu hak untuk berbuat baik, buruk, atau jahat. Yang kedua, B. Lahir dengan membawa kebutuhan dasar dan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. C. Kepribadian manusia berkembang atas dasar interaksi dengan lingkungannya yang dia mempunyai tugas untuk berkembang melalui kegiatan belajar. E. Manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. C. Struktur kepribadian. Kaum behavioris tidak menjelaskan struktur kepribadian seperti apa aliran lain seperti psikoanalisis, tetapi menurut teori kepribadian behavioristik bahwa kepribadian manusia adalah kepribadian organisme itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kepribadian manusia dapat diketahui melalui tingkah laku yang tampak dan diamati. Selain itu, ada pandangan dualisme yang berkembang dalam pendekatan behaviorit. Dalam manusia memiliki jiwa, raga, mental, fisik, sikap, dan perilaku, dan sebagainya. Seperti yang dijabarkan di bawah ini, lingkungan dan pengalaman menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang dibentuk. Dualisme seperti jiwa raga, jiwa semangat, raga pikiran bukan merupakan validasi keilmuan pada pembentukan prediksi dan kontrol dari perilaku manusia. Walaupun pembentukan kepribadian memiliki batasan genetik, namun efek dari lingkungan dan stimulus dari dalam memiliki pengaruh dominan. Yang keempat, dalam membentuk sebuah teori dari kepribadian, prediksi dan kontrol dan perilaku merupakan hal penting. Tidak ada yang lebih penting selain kebebasan dalam penentuan respon. Semua perilaku dapat dipisah menjadi operate, responded, atau individu respon yang berbeda dalam pengaruh kontrol dari stimulus lingkungannya. Tujuan konseling behavioral yaitu yang pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, membantu konseling membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Nah, lalu yang ketiga, konseling belajar perilaku baru atau mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keempat,
penetapan tujuan dan tingkah laku, serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Teknik-teknik konseling. Teknik yang digunakan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. 1. Teknik tingkah laku umum, yaitu A. Skedul pengaturan adalah suatu teknik pemberian penguasaan pada klien. B. Klien ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien, pengutusan harus dilakukan secara terus-menerus sebagai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. C. Shaping adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagikan tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. D. Ekstigasi atau ekstisi adalah teknik terapi berupa penghapusan atau penguatan agar tingkah laku meliputi positif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapat keuntungan. Selanjutnya adalah teknik spesifik. Yang pertama, esensial teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia terhadap menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan teknik. Ini diarahkan pada klien untuk menanggulangi respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Di esensial melibatkan teknik relaksasi di mana klien dibantu untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Yang kedua, ada latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga, ada terapi aversi. Teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan behavior yang spesifik melibatkan pengasosiasian tingkah laku sistematik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan. Terlambat kemunculannya stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian hormon yang membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan memperkuat positif atau penggunaan berbagai bentuk hukuman. Keempat, pengondisian operan. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancarkan yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi lingkungan untuk menghasilkan akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling baku dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup membaca, berbicara, berpakaian, makan dengan alat makan, bermain dengan sebagainya. Yang kelima, penguatan positif, pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perlakuan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul adalah suatu yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contoh penguatan positif adalah senyuman, persetujuan, pujian, bintang emas, medali, uang, dan hadiah lainnya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Yang keenam, percontohan dalam percontohan. Individu mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Berikut konsekuensinya. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat berfungsi sebagai model yang akan ditiru oleh klien. Selanjutnya, ada token ekonomi. Model token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila tujuan dan memperkuat tidak bisa dirabalinya, tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang dapat dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Token ekonomi dapat dijadikan pemikiran oleh klien untuk mencapai sesuatu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.